rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Episode sebelumnya kita menyaksikan bahwa ratusan bayangan pasukan Boruto sudah melawan ratusan Bunshin Ego Naruto. Di sisi lain Kawaki terperangkap dan dikurung oleh Jura. Ini semacam segel agar Kawaki takkan bisa keluar. Karena semakin Kawaki menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan penjara itu, maka bertambah kuat dan kokoh. Penjaranya sebaliknya, ketika Kawaki hanya berdiam diri saja, maka cakranya pun akan terkuras habis oleh penjara tersebut. Jadi apapun yang Kawaki lakukan ada konsekuensinya. Kawaki pun mengatakan, "Sialan kau Jura, kenapa dia tidak mau bertarung denganku? Padahal kau selalu menghindar bertarung denganku." Kawaki pun mencoba berubah menjadi mode base dan mencoba menghancurkan penjara itu. Namun dia tetap tidak bisa menghancurkannya, bahkan cakranya pun terkuras sangat drastis. Kawaki pun mencobanya membuka portal dimensi dan tidak berhasil. Tetap saja dimensinya pun terserap oleh penjara tersebut. Bagaimana caranya bisa keluar dari penjara ini, ucap Kawaki. Kita pun beralih ke tempat Boruto berada. Di sana Boruto bersama pasukan bayangannya yang sedang bertarung. Boruto pun mengeluarkan pasukan bayangan Igris level 2 untuk membantu Shadow Monster beruang dalam menghadapi musuh yang menyerang. Dengan Chodama Rasengan, Boruto pun melihat Ego Naruto yang asli dan terbang dengan cepat sambil memegang pedangnya. Namun dari segala arah datanglah Bunshin Ego Naruto mencoba menyerangnya. Boruto pun mengeluarkan pasukan bayangannya dengan cepat dari tubuhnya untuk menahan serangan dari Naruto. Mereka pun tetap bisa maju dan menyerang Ego Naruto yang asli. Walaupun begitu, dia menahannya dengan ekornya dan mengatakan perang ini takkan bertahan lama, Otsutsuki Boruto, karena tujuanku bukanlah kau. Boruto pun menjawab, aku tidak peduli selama aku ada, maka kau takkan pernah bisa pergi dari sini. Mereka pun terpental satu sama lain dan ternyata Jura sudah sampai di tempat pertarungan antara Ego Naruto dan Otsutsuki Boruto berada dan mendekati Ego Naruto dan mengatakan, ternyata kau serius melawan Otsutsuki Boruto, cap Jura. Ego Naruto pun mengatakan, tidak, ini hanya rencana awal saja karena instingku dan tujuanku hanya satu, yaitu untuk mencari dan menghancurkan tempat yang bernama desa Konoha. Jura pun tersenyum dan mendukungnya. Baguslah, rupanya kau telah menemukan tujuanmu. Setelah kau dibangkitkan, di momen inilah kita mengetahui tujuan dari Ego Naruto, yaitu dengan menghancurkan desa Konoha. Memang masuk akal karena Naruto yang asli sangat mencintai desa Konoha. Maka ini tidaklah aneh jika Ego Naruto menargetkan Konoha seperti halnya Hidari menargetkan anaknya yaitu Sarada. Masuri pun menargetkan Konohamaru dan Siluman Bug menargetkan Eida. Ego Naruto pun mengatakan kepada Jura, antarkan aku ke bumi, aku ingin mencari desa Konoha. Jura pun mengatakan, baiklah, tapi aku hanya bisa mengantarkanmu ke bumi saja, bukan ke desa Konoha, karena semua tanda cakar yang ada di desa Konoha sudah dihilangkan oleh Otsutsuki Kawaki. Ego Naruto pun tidak keberatan. Akhirnya mereka berdua meninggalkan tempat itu, tapi ternyata Jura melepaskan tawanan dari Konoha, yaitu Mitsuki yang sudah dikendalikan dan bersiap untuk menghalangi Boruto jika dia menyerang. Dan benar-benar keputusan Jura tidak salah ketika mereka berdua akan memasuki tanda cakar. Boruto sudah melemparkan pedangnya dan menendang Ego Naruto dengan cepat dan menyiapkan Chidori untuk menyerang Jura. Jura pun secara tiba-tiba mengecilkan tubuhnya yang membuat Boruto sangat kaget karena dia bisa mempunyai teknik seperti Kawaki dan Otsutsuki Ishiki. Jura pun mendekati Ego Naruto dan berencana kabur dengan Ego Naruto. Boruto pun tidak ingin menyia-nyiakan peluang ini. Ia menggunakan kecepatan yang sangat luar biasa dan sudah tiba di depan Jura dan Ego Naruto. Mereka berdua pun kaget, tapi tiba-tiba ada Mitsuki di samping Boruto. Dia tidak tanggung-tanggung sudah menggunakan mode Sege ular dan mengatakan, halo Otsutsuki Boruto. Dan dia pun menyerangnya. Terjadilah ledakan yang besar membuat tanah di tempat kejadian hancur lebur. Kemudian kita ke tempat Sarada, di mana Orochimaru pun mengatakan, aku harus pergi ke sana, aku merasakan cakra Mitsuki. Tidak jauh dari sini, aku pun harus memeriksanya dengan kedua mataku.
Kashin Koji pun mengatakan, kalau begitu aku akan ikut denganmu Orochimaru, dan tentu saja untuk serada sementara waktu kau dan Hidari awasilah pertempuran dari sini. Dan pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk menuju ke tempat Mitsuki berada. Kita pun ke tempat Boruto. Boruto mengatakan, tidak kusangka kau datang secara langsung dengan mode Sage, ular Mitsuki. Mitsuki pun tidak menjawab dan hanya diam saja. Boruto pun menjadi penasaran apa yang sebenarnya dia pikirkan. Mitsuki pun mengatakan, serang Otsutsuki Boruto. Dia pun maju dan menggunakan Photon Topa. Setelah mengumpulkan cakra dalam perut Mitsuki, bisa memutarkan pusaran angin yang cukup kencang dan kuat untuk melemparkan segala yang ada di hadapannya. Selain itu, teknik ini juga bisa dipakai. Teknik penukung Boruto pun terkena angin yang sangat cepat dan kuat, mengakibatkan dia hanya bisa menahannya. Namun tidak hanya itu saja, selain menggunakan teknik Photon Topa, Mitsuki juga mengkombinasikan dengan serangan susulan, yaitu Senpo Orochi Ikasu, teknik jutsu. Ini sebenarnya adalah Raito memiliki kekuatan lebih karena dibantu oleh energi alam saat Mitsuki dalam mode Sage. Serangan listriknya masih dalam bentuk ular tapi berubah warna menjadi biru muda. Tentu saja kekuatan Orochi Ikachi meningkat sangat jauh dari jutsu originalnya, dan mungkin ini adalah jutsu terkuat Mitsuki. Boruto tidak punya pilihan lain selain menggunakan Rock of Shadow. Keluarlah bayangan hitam yang luas muncul dari bawah dan melahap semua serangan Mitsuki. Bahkan ular Senjutsu pun milik Mitsuki dilenyapkan oleh Boruto. Boruto pun mengatakan, sialan, aku terpaksa menggunakan kekuatan ini padahal sebelumnya aku menggunakannya saat mengalahkan Matsuri. Terlebih lagi Jura dan ego Naruto pergi entah kemana, dan buruknya masih ada ratusan bunshin ego Naruto yang harus diselesaikan. Sisi lain, ego Naruto dan Jura sudah sampai di bumi dan ternyata mereka berada di desa Sunagakure. Ternyata di desa itu ada Raikage kelima yang sedang bertemu dengan Kashikage atau Gaara untuk mengadakan rapat yang sangat penting. Dauri pun mengatakan, Gaara, ada tamu yang tidak diundang datang ke sini. Gaara pun menjawab, ya kau benar, tapi cakra ini terasa tidak asing bagiku, ucap Gaara. Akhirnya mereka berdua pun menggunakan pasir Gaara dan terbang menuju ke tempat musuh. Di sisi lain, ego Naruto pun mengatakan, kita kedatangan tamu dari desa yang ada di depan kita. Jura pun mengatakan itu tidak masalah karena tidak ada bahaya besar selain Otsutsuki Boruto dan Otsutsuki Kawaki. Karena berada dalam jangkauan desa Sunagakure yang tempatnya adalah pasir, maka Gaara dengan cepat menggunakan teknik Rusabaku. Saat mengaktifkan teknik ini, Gaara akan menarik mineral beserta bebatuan dari bawah tanah dalam jumlah yang sangat besar. Setelah itu dia akan menciptakan serangan yang sangat masif dan lebih mirip seperti tsunami. Jutsu ini mampu menjangkau area yang sangat luas dan menyerang beberapa target sekaligus, membuat Jura dan ego Naruto terbang dengan tinggi menghindari tsunami pasir tersebut. Tapi Darui langsung menyerang mereka berdua dengan Kuroi Kaminari alias petir hitam. Termasuk salah satu teknik khas milik Darui, petir ini sangatlah unik karena berwarna hitam kegelapan. Selain itu, daya serang petir ini terlihat jauh lebih kuat dibandingkan dengan petir biasa. Atau jutsu petir hitam ini dari Raikage ketiga yang sangat legendaris. Dengan memanfaatkan petir hitam, ia bisa mengembangkan jutsu yang sangat kuat untuk mengalahkan lawannya. Ego Naruto pun mengeluarkan Chodama Rasengan dan melemparkan ke arah petir hitam dan terjadilah ledakan, dan Gaara pun tidak percaya apa yang mereka lihat. Apa Uzumaki Naruto, yang apa yang mereka terjadi? Aku masih bingung, ucap Gaara dengan kenapa dia berada di sini.